Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Rian Hamdani di channel TNG Official. Nah, kali ini kami selaku tuan rumah mendapatkan kehadiran tamu dari Bali. Terima kasih mas-masku atas kehadirannya. Nah, pada kali ini kita ingin sharing kepada mas-mas senior yang dari Bali, bagaimana perkembangan di sana dan dalam rangka apa sih sebenarnya beliau kesini, mungkin bisa memberi motivasi atau masukan-masukan untuk kita ke depan biar menjadi lebih baik lagi. Monggo terlebih dahulu dari masnya perkenalan dulu mas. Dalam perjalanan nama saya dari Batu Bali. Mas, monggo. Assalamualaikum, salam persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Sigit. Saya sebagai Ketua Cabang Badung, Bali. Masnya, monggo. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Emil dari Denpasar. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Nama saya Mas Andi Susilo. Mas. Assalamualaikum, salam persaudaraan. Nama saya Jumianto. Biasa disebut Bayanto. Saya dari Mojokerto. Di Bali juga. Di Bali. Berangkatnya dari Bali apa dari Mojokerto? Dari Mojokerto, tapi pernah aktif di Bali. Pernah aktif di Bali, luar biasa. Oke saudaraku, pertama ya, ini tidak asing lagi, biasanya masuk di channel juga Mas Khairul Anwar selaku Ketua Rayon PSHT Ranting Mencar Rayon Sidomulyo. Nah, sebelumnya saya tanyakan ke Mas Andi dulu ya, karena mungkin ada sahabat pautnya sama Mas Irul. Mas Andi, pripun kabarin jenengan Mas Andi? Iya, saya alhamdulillah. Dalam rangka apa sih Mas jenengan sebenarnya di sini? Mas? Saya di sini cuma silaturahmi, tidak ada saudara lainnya. Di samping itu saudara kandung saya yang bernama Mas Jelani, pemisahan tahun ini. Dan mengikuti latihan di Rayon Sidomulyo ini. Yang latih Masnya sendiri ya. Pripun Mas, lek ngoten niku Mas, selaku Mas jenengan bagaimana tanggapan ketika adik kandungnya latihan itu bagaimana jenengan? Ya alhamdulillah, dalam arti kan walaupun itu adik kandung, bisa ikut latihan, bisa sampai disahkan, lebih kedepannya lebih bagus, rasa tali persaudaraannya lebih erat lagi. Karena kita juga banyak yang istilahnya yang dulu bukan apa-apa, setelah ikut latihan dari terate disahkan, akhirnya menjadi saudara. Walaupun kita dari jauh, mungkin ada dari Mojokerto, Mas Yanto dari Lamongan dan lain-lain, yang akhirnya ketemu seperti saudara kandung. Apalagi kalau saudara kandung bisa menjadi warga PSHT, itu kedepannya saya kira lebih bagus lagi, lebih erat tali persaudaraannya lagi. Ya Mas Yanto gitu loh. Mas Yanto, dari Mojokerto ke sini itu hanya semata-mata hanya persaudaraan gitu Mas. Kenapa sih jenengan kok amit jenengan kan sampun sepah kok sih nekat wae ngoten lho Mas. Motivasine jenengan iku napa? Nggih, ngapunten Pak. Sebenarnya kurang pas lek kula dibilang sepuh, karena yang di atas saya masih banyak. Cuma saya ini mungkin saya agak sombong sedikit ya. Saya itu punya jiwa loyalitas yang lebih. Dalam arti apa? Apapun yang terkait dengan PSHT, saya sebisa mungkin melibatkan diri. Itu pertama. Tapi tetap ikuti aturan. Ya permisilah, karena kita di sini sebagai tamu. Kebetulan ini saya kenal dengan beliau-beliau ini semua, senior saya semua ini. Nah ternyata ini ada hubungan family gitu loh. Saya rencana ke Bali, begitu ada pemberitahuan ini, makanya saya mampir. Ya terima kasih atas sambutannya juga. Dipersilakan mampir, matur suwun. Untuk Mojokerto sendiri bagaimana Mas kondisi di sana? Habis pengesahan atau Mas? Alhamdulillah tadi malam pengesahannya. Ya mengesahkan 511. Luar biasa. Berjalan aman, lancar, sukses, tanpa ada permasalahan yang berarti. Untuk Mas Ferry, jenengan kan dari Lamongan. Yeah. Dari Lamongan apa dari Bali? Aslinya Lamongan. Aslinya Lamongan. Cuma aktifnya. Kondisi di sana bagaimana Mas? di Bali. Iya. Ya, jadi untuk saat ini kita di Bali juga mengenai latihan masih belum maksimal karena masih terkala COVID ya.
Padung juga masih zona merah, ya kan? Jadi latihan masih belum maksimal. Ada yang belum mendapatkan izin untuk latihan di tempatnya. Terus ada beberapa yang sudah mendapatkan izin, namun hari dan jamnya juga dibatasi. Terus masih berangkat ke sini tadi mas, mengenai perjalanan apakah ada kendala? Kan biasanya katanya kemarin itu terdengar rapid test apa bagaimana mas? Ada enggak? Yang mana dulu? Dari masnya? Dari balik ke sini. Monggo. Kalau dalam perjalanan lancar di Limau itu tidak ada pemeriksaan rapid test. Lancar. Nah ini mas, saya kan ini di sini masih junior banget, ingin bagaimana sih cara mengembangkan organisasi kita dan bagaimana sih agar kita didik siswa itu awet, menurut mas. Sebenarnya kalau kata junior sama senior itu seharusnya tidak diadakan. Tidak. Karena kita semua kalau sudah disahkan itu adalah warga P1. Jadi semua jadi saudara kita. Yang ada aturannya yang jelas, mungkin apa yang disahkan lebih dulu itu yang dianggap lebih tua. Tapi dalam pengembangan di dalam organisasi itu pertama. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam organisasi itu satu, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada kepentingan pribadi atau misi. Ini yang utama. Tujuan kita adalah mengembangkan bagaimana kita mendidik siswa kita dengan baik tanpa melanggar aturan atau pakemnya organisasi. Dan kita berjalan di dalam organisasi itu jangan sampai kita melanggar aturan ataupun pakem. Sebagai pelatih ya harus bisa memberikan contoh ke adik-adik kita, siswa-siswa kita untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Bagaimana kita cara mengembangkan? Kita lihat situasi kondisi daerah masing-masing. Yang tahu adalah yang berdomisili di sini. Jadi harus bisa memberikan support untuk adik-adik latihan, disiplin. Dalam arti kita boleh keras, tetapi ada aturannya. Karena apa? Sekeras apapun itu adalah adik-adik kita, calon-calon penerus kita. Kita didik dengan baik, disiplin. Dalam arti kalau ada mungkin yang kurang berkenan ya harus diluruskan. Jadi terus gini mas, biasanya kan kita dalam melatih itu kan ada kriteria kan, ada beberapa kategori reguler sama privat. Nah bagaimana cara membedakan antara reguler dan privat, dan prospeknya ke depan itu jangka lama, berapa lama jangkanya ketika kita melatih itu biasanya? Yang untuk reguler itu kan sudah ada tatanannya, aturannya. Sama juga dengan yang privat. Untuk privat itu yang jelas kan dilihat dari umur, dari usia dulu. Sebenarnya kalau latihan privat itu yang melatih walaupun anak muda tidak apa-apa. Yang penting dia tahu, punya jiwa kepelatihan. Dalam arti dia tahu siapa yang dilatih. Karena apa? Mungkin pertama baru masuk untuk latihan privat itu mungkin kan lain dengan reguler. Mungkin merasa saya tua, mungkin kok yang latih adik-adiknya, anaknya kan gitu. Bagaimana kita mengkondisikan itu? Kita ikuti alurnya. Semakin berjalan terus, latihan didukung, disupport. Nanti kalau siswa sudah nyantol, sudah masuk di dalam hatinya, dia pasti akan kuat, mental, fisiknya kuat. Tidak ada rasa, yang latih anak saya, yang latih adik saya. Tidak ada kata-kata itu. Karena tujuannya apa? Dia ingin disahkan menjadi warga persaudaraan dan terlatih. Untuk reguler itu kan yang muda-muda, mungkin fisiknya akan beda dengan yang privat. Untuk itu kan sudah ada aturannya. Mungkin nanti karena saya di sini ini mas, mohon maaf ya, karena saya dari Badung. Nanti kalau saya banyak menjelaskan ini kan saya tidak enak sama Mas Darko sebagai Batabang. Karena saya kesini kan singgah aja, cuma mampir ke Silaturahmi sama dulu dari Ranting Muncar, Rayon Sidomulyo. Khususnya Mas Koirul, saya ucapkan terima kasih mau menerima kita yang singgah di rumahnya. Itu aja. Untuk Mas Andi mas, gini mas,
untuk Mas ini kan adik jenengan kan dulu tunggal getih sebentar lagi mau tunggal banyu juga. Nah dulu itu bagaimana sih jenengan nyuruh Mas Jailani, disuruh apa enggak sih sebenarnya Mas gitu aja? Kalau Mas Jailani apa ya, itu Mas Irul itu yang nyuruh ikut soalnya dari dulu dari Banyuwangi gitu. Emangnya dulu sempat latihan tapi sering motor ikut latihan motor ikut lagi gitu. Namanya dulu latihan dulu kan masih keras gitu. Iya, Mungkin di sini malah keras lagi. Di Banyuwangi sini kan malah keras. Tak lihat malah keras ini daripada dulu gitu. Tapi alhamdulillah sukses. Terus puncaknya ini Mas, pada malam ini puncaknya harapan untuk Mas Jailani sendiri itu apa? Ya mudah-mudahan jadi warga yang bisa menjaga ajaran Esa dan bisa mendidik adik-adiknya, bukan secara nafsu, bukan secara emosi. Jadi waktu latihan kita menerima gimana tuh emosi atau gimana itu kan coba didik tuh saudara kita yang masih kita kan coba didik. Mungkin waktu siswa mungkin belum paham itu, kirain gini padahal itu didik, makanya nggak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan jadi warga bisa ngasih contoh adik-adiknya. Untuk Mas Irul sendiri, bagaimana Mas bisa membantu mas-mas kita, saudara-saudara kita? Sulit untuk cinta. Tidak bangga banget. Apalagi yang nyambangi. Pemirsa dari Badung nih, tokonya Badung. Nah, pokoknya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat mas-mas semua, Mas Siti, Mas Amin. Mas Amin, Mas Andi, Mas Anto, Mas Ferry. Untuk Mas Ferry sendiri rencana ke Lamongan ada apa enggak? Ke Lamongan rencananya ada. Jadi mungkin setelah Suro ini. Setelah Suro ke sana. Karena sudah rapid test kan, okay. aman, bebas ya Mas. Dan saya juga rencana ke Bali juga tapi belum tahu kapan. Iya. Nanti mampir ke Mas Andi. Iya, siap. Disuguhin apa Mas? Aja PHP, kok kayak aku mbok PHP. Mas Pasti takon itu. Mas Wimin, jenengan masuk Bali mulai tahun berapa nih? Saya masuk Bali tahun 88. Saya dinas di sana. Oh, saya masih belum ada. Saya dulu juga di Bali itu sering semerep jenengan, Mas Ferry juga sering aku di Jembaran. Bagaimana Mas selama jenengan di Bali dengan saudara-saudara di Bali? Ya kalau selama saya ikuti tahun segitu belum ada. Jadi perkembangannya sekitar 90 sampai saya ke sini ya nekat lah biasa kembang. Karena jenengan ke Bali karena dinas nih. Ya dinas, kalau saya itu dinas di mana-mana pun itu ada. Ada. PSAT, Posada, kita. Ya itu lah kita tambah sedulur banyak. Jadi kita ikut kembang. Saya maju pelatihnya. Mas-masku mungkin itu mungkin ada Mas yang apa ya kedepannya yang disampaikan untuk PSAT kedepan agar lebih baik lagi. Ya semoga untuk kedepannya PSAT selalu jaya dan kita doakan untuk acara pengesahan untuk tahun ini semoga lancar, sukses tanpa ada kendala walaupun situasi masih dalam keadaan COVID. Semoga sukses untuk adik-adik kita dan menjadi warga yang baik yang bisa menjalankan amanah atau mengembangkan PSAT dimanapun nanti berada. Terus Mas Andi, apa Mas yang perlu disampaikan? Pak? Terima kasih. Masih. Kalau nggak nambah untuk masalah perkembangan. Ya. Sebenarnya pada intinya sama. Cuma yang beda itu kan budayanya negara kan beda. Betul. Jadi saya kira yang lebih tahu Mas Guru. Pokok patokannya nggak mawon. Apapun selama masih megang aturan itu pasti aman. Lancar nggak ada masalah nggak ada. Aturannya kan banyak di ajaran pengatur. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya ucapan terima kasih aja karena sudah disambut sedemikian rupa.
Makatan. Mas Eri juga. Mungkin kan Mas ini sidik malih. Apa sih kendala jenengan waktu dulu terjun di lapangan? Mungkin. Oh ya. Jadi khususnya di Bali ya. Saya berkecimpung di Badung, di Jimbaran nantinya. Karena kita itu heterogen ya. Jadi heterogen itu dari beberapa suku jadi satu di situ. Ya. Nah, terus dari beberapa budaya ya kan, termasuk budaya latihan di tempat masing-masing itu kan nggak sama. Seperti di Timor Leste sama di Jawa itu sudah beda, di Lampung ya kan. Nah, itu semua jadi satu di situ ya kan, dan kita harus melakukan penyesuaian misalnya dengan dulur-dulur. Nah, itu yang pertama gitu. Ya. Terus untuk kendala yang lain-lain sih saya rasa nggak terlalu berarti ya. Jadi kita cukup penyesuaian, kalau sudah solid timnya, keluarga-keluarganya, insya Allah akan berkembang. Ini saya sambung ke Mas selaku ketua cabang Mas, jenengan bagaimana mencari solusi yang dikatakan Mas Eri tadi. Kalau di tempat latihan itu kan seperti ranting. Nah, ini adalah ranting yang kita kasih amanah, kita perjelas. Karena apa? Di Bali itu kan beda, latihan di Bali sama di Jawa beda. Kalau di Bali itu kita mengikuti aturan desa adat juga. Walaupun tempat izin dikasih, kalau adat atau desa tidak mengizinkan, kita juga tidak bisa. Nah, ini adalah yang ada di Bali. Nah, tetapi alhamdulillah selama ini kita mendirikan latihan di sana, minta izin, minta ke klien ataupun ke lurahan ataupun kecamatan, alhamdulillah kita selalu diberikan izin. Nah, di sini adalah di Bali ini adalah banyak sekali warga pendatang khususnya, baik dari luar Jawa, Bali ataupun dari Jawa. Nah, ini kan dalam mendidik di tempat latihan itu kan berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Satu adalah untuk misalkan menjadi warga, ajaran sama, cuma tata caranya. Nah, ini kita sering berikan solusi untuk adik-adik kita, khususnya yang di ranting, di ketua ranting, kita berikan bagaimana caranya untuk mengguyur rukunkan dulu. Nah, ini penataan. Kalau tidak ditata nanti mungkin akan ada gesek-gesek karena kok gini lah. Di sini adalah kita pakai aturan yang ada di Bali. Bagaimana kita melatih yang ada di tempat latihan ini. Nah, jadi setiap warga yang pelatih kita ambil harus bertanggung jawab. Nah, jadi nanti sering di tempat latihan itu sering kumpul warga-warga dari luar Jawa sama Jawa, itu sering kumpul sharing. Jadi biar ada taksi, biar satu misi, biar tidak ada kendala di dalam pelatihan. Jadi tidak ada kata-kata saya dulu gini, tidak ada. Desa yang ada di sini harus ikuti aturan yang ada di sini. Gitu. Oh, berarti dalam segi kepengurusan dan segi kepelatihan itu tidak harus Jawa saja, ya? Oh, tidak. Semua. Bahkan pengurus cabang ataupun ranting atau komisariat itu campur. Jadi kita tidak membedakan. Karena kita semua warga itu kan sama, tidak ada istilahnya dari Jawa atau cuma yang ada itu asalnya kan ada yang dari luar Jawa, ada Jawa. Ini kan di dalam latihan mungkin asalnya kan agak beda, mungkin asalnya masih keras, di sini agak gini. Nah, ini kadang-kadang saya dapatnya gini, nah di sini kita stop. Saya dulu begini, tidak ada kata-kata itu. Yang dipakai aturan yang ada di sini, harus bisa menyesuaikan. Nah, ini kita sosialisasikan pada saudara kita. Ya alhamdulillah untuk selama ini tidak ada kendala lagi. Nah, mungkin awal-awal aja kan biasa ya, kan gitu. Nah, setelah berjalan alhamdulillah semua lancar, tidak ada kendala. Yang jelas untuk cabang Badung, untuk warga-warganya tetap solid, tetap guyup rukun. Itu aja. Cukup, Mas. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Nah, mungkin itu saja. Semoga cabang Badung ke depan lebih baik, lebih berkembang dengan pesat, dan semoga mas-masku semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki semua. Mungkin cukup Mas Tirun, terima kasih. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam.